Assalamualaikum sahabat pendengar yang dirahmati Allah. Bayangkan sejenak. Hujan rintik turun dengan dingin yang menusuk tulang, jalanan desa yang sepi, dan aroma tanah basah yang memenuhi udara. Di sebuah sudut pasar, terdengar suara pedagang yang bersahut-sahutan, tapi di antara semua itu, terdengar suara tawa seorang gadis yang begitu tulus. Seakan dunia hanya miliknya sendiri. Namun, di balik tawa itu, ada mata yang selalu mengamati dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung, dan hatinya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Bayangkan rasa yang campur aduk, antara bahagia, penasaran, dan takut kehilangan. Semuanya bercampur dalam satu detik yang bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Saat itu, sebuah tatapan singkat terjadi. Tatapan yang akan membekas selama bertahun-tahun, membakar rasa ingin tahu, dan memicu pertanyaan yang tak bisa dijawab. Siapa sangka tatapan itu akan menjadi awal dari kisah yang penuh intrik, cinta, dan ujian yang mengguncang jiwa. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat hati kalian bergetar. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti dan bikin kami semakin semangat buat berbagi cerita seru lainnya. Oh iya, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Tulis dari daerah mana kalian mendengarkan cerita ini, biar kita bisa tahu, sudah sampai mana cerita-cerita kami menyebar. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di desa yang sederhana itu, hiduplah seorang gadis bernama Amara. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu ibunya menyiapkan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk dijual di pasar. Tubuhnya kecil dan lemah, tapi matanya penuh semangat dan senyum yang mampu membuat siapapun yang melihatnya merasa hangat. Meskipun hidupnya serba kekurangan, Amara tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa Allah pasti memiliki rencana indah untuknya, meski jalannya terasa berat dan penuh liku. Pada suatu pagi yang cerah namun berangin, saat Amara tengah menata dagangannya, datanglah seorang pria tampan bernama Raka. Pakaian rapi dan aura yang memancarkan kemewahan membuat semua mata tertuju padanya. Tapi Raka tidak peduli pada sekeliling. Matanya tertuju pada Amara, gadis yang tengah menata sayuran dengan cermat. Ada sesuatu dalam cara Amara tersenyum dan tertawa, sesuatu yang membuat Raka merasa seolah dunia berhenti sejenak. Pertemuan mereka terjadi begitu alami, hampir seperti takdir yang sudah digariskan Allah. Raka membeli sayur, dan dengan sedikit canggung ia mulai mengobrol. Amara awalnya ragu, tapi ada sesuatu dalam diri Raka yang membuatnya percaya, walau hatinya selalu mengingatkan bahwa dunia mereka berbeda. Mereka mulai berbicara, tertawa, dan berbagi cerita-cerita kecil tentang kehidupan masing-masing. Namun, kebahagiaan yang baru saja muncul itu tidak lepas dari bayangan gelap yang menunggu. Orang tua Raka, terutama ibunya, Ibu Lestari, tidak akan pernah menyukai gadis miskin dari desa itu. Dalam hati Amara, ada rasa takut yang terus menghantui, tapi juga rasa penasaran yang tak bisa dihindari. Bagaimana hubungan ini bisa bertahan ketika dunia di sekitar mereka tampak begitu keras dan penuh aturan? Hari-hari berlalu, dan Amara serta Raka semakin sering bertemu di pasar dan di desa. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam, berbagi cerita tentang mimpi, tentang keluarga, tentang harapan yang tersembunyi. Raka terkagum dengan ketulusan Amara, dengan caranya menghadapi hidup yang serba kekurangan tapi tetap penuh senyum. Amara pun merasa nyaman, seolah menemukan dunia baru yang hangat di samping Raka. Namun kebahagiaan itu mulai terasa rapuh. Ibu Lestari diam-diam mengetahui pertemuan mereka. Dengan langkah pasti dan mata yang tajam, ia menatap Raka dengan nada yang tidak bisa ditawar. Raka, kau tidak bisa terus menghabiskan waktu dengan gadis itu. Dia bukan dari keluarga yang layak untukmu. Ucapnya dingin, seperti pisau yang menusuk hati Raka. Raka berusaha menjelaskan bahwa perasaannya tulus, tapi Ibu Lestari tidak ingin mendengar alasan apapun. Ia sudah memutuskan bahwa Amara harus dihindari, dan ia akan menggunakan semua cara untuk memastikan keinginannya tercapai. Raka mulai merasa terjebak. Hatinya mencintai Amara,
Tapi ia juga tidak ingin melawan ibunya. Setiap kali ia mencoba menemui Amara, selalu ada tekanan dari keluarganya, ancaman yang halus tapi menyakitkan. Amara pun merasakan perubahan itu. Tatapan Raka yang dulu penuh cinta kini sesekali terselip kekhawatiran dan keraguan. Ia bertanya-tanya apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi badai yang semakin mendekat. Suatu sore, saat hujan turun deras, Raka menemui Amara di pasar yang sepi. Air hujan menetes di wajah mereka, bercampur dengan air mata yang tak mampu ditahan. Amara, aku ingin kita bersama, tapi keluargaku tidak akan pernah merestui kita. Suara Raka bergetar. Amara menunduk, hatinya hancur. Tapi ia mencoba tegar. Kalau memang Allah menghendaki kita bersama, pasti ada jalannya. Tapi kalau tidak, aku harus menerima kenyataan ini. Jawabnya dengan suara lembut tapi penuh kepedihan. Keputusan itu terasa seperti pisau yang menusuk di kedua sisi hati mereka. Mereka berdua tahu bahwa cinta ini tulus. Tapi dunia di sekitar mereka keras dan tak kenal kompromi. Raka akhirnya mengalah, menahan perasaannya. Dan Amara pun memilih untuk pergi, walau setiap langkahnya terasa berat. Amara memutuskan untuk merantau ke kota, meninggalkan desa dan semua kenangan yang menempel di hatinya. Ia berjanji pada diri sendiri, aku akan menjadi kuat. Aku akan membuktikan bahwa Allah punya rencana yang indah, meski jalannya penuh liku. Dengan mata merah dan hati yang sakit, ia melangkah meninggalkan Raka, meninggalkan cinta yang begitu tulus tapi terhalang oleh dunia. Di kota, Amara menghadapi kehidupan yang jauh lebih keras. Ia bekerja siang dan malam, belajar tentang bisnis, mengasah kemampuan diri, dan tidak membiarkan kesedihan menghentikannya. Setiap malam, ia mengingat Raka, tapi kenangan itu bukan membuatnya lemah, melainkan bahan bakar untuk tekadnya. Suatu hari, aku akan kembali. Tapi bukan sebagai gadis miskin. Aku akan kembali sebagai seseorang yang bisa menatap dunia dengan kepala tegak. Ucap Amara dalam doanya setiap malam. Sementara itu, Raka tetap berada di desa, mencoba menjalani hidup yang normal meski hatinya kosong. Ia bekerja di bisnis keluarganya, namun senyum dan semangatnya perlahan pudar. Setiap kali ia melewati pasar, pikirannya selalu kembali pada Amara. Ia menyesali keputusan untuk mengalah, tapi tekanan keluarga terlalu kuat. Hatinya terasa berat, seolah kehilangan bagian dari dirinya sendiri yang paling berharga. Kota besar itu begitu berbeda dari desa yang dulu Amara tinggali. Gedung tinggi menjulang, kendaraan berseliweran tanpa henti, dan orang-orang tampak terburu-buru. Semua terasa asing dan menakutkan di awal, tapi Amara menolak untuk mundur. Dengan mata yang menyala-nyala penuh tekad, ia mulai mencari pekerjaan apapun yang bisa memberinya penghasilan. Hari-hari pertama terasa begitu melelahkan. Amara bekerja dari pagi hingga malam, membersihkan toko, membantu penjual di pasar kota, dan terkadang harus menginap di penginapan murah karena lelah. Tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya tetap membara. Ia selalu mengingat janji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan membuktikan bahwa Allah punya rencana yang indah untuknya. Tak jarang, Amara merasa ingin menyerah. Hujan deras yang membasahi jalan, lelah yang menumpuk, dan rasa sepi yang begitu menusuk hati. Namun setiap kali ia menatap cermin, ia melihat pantulan wajah yang lelah tapi tidak menyerah. Aku harus kuat. Aku tidak boleh kembali sebagai gadis yang lemah, bisiknya. Seiring waktu, Amara mulai belajar lebih banyak tentang dunia bisnis. Ia menabung dari pekerjaan apapun yang ia dapatkan, mulai mencoba usaha kecil-kecilan menjual kerajinan tangan dan makanan ringan. Awalnya omsetnya kecil, tapi ia tidak pernah menyerah. Malam demi malam ia menghabiskan waktu membaca, belajar strategi bisnis, dan mencari cara untuk berkembang. Setiap kegagalan menjadi pelajaran, setiap kesulitan menjadi batu loncatan. Setahun berlalu, kerja keras Amara membuahkan hasil. Usahanya mulai dikenal, keuntungan meningkat, dan ia berhasil membuka toko sendiri di pusat kota. Dari gadis miskin yang hampir tidak punya apa-apa, Amara kini menjadi wanita sukses dan dihormati. Ia menatap kota dari jendela kantor barunya,
tersenyum sambil mengingat masa-masa sulit yang telah dilewati. Allah memang maha baik. Aku hanya perlu bersabar, ucapnya dalam hati. Meski sukses, hatinya tidak pernah melupakan Raka. Ia sering memikirkan bagaimana pria yang dulu dicintainya menjalani hidup. Ia bertanya-tanya apakah Raka juga berhasil mengejar impiannya, atau justru tetap terjebak dalam kehidupan yang penuh tekanan. Perasaan rindu dan penasaran terus mengusik, tapi Amara berusaha fokus pada perjuangannya sendiri. Di sisi lain, Raka tetap berada di desa. Keluarga menekan untuk melanjutkan bisnis keluarga, tapi hatinya kosong. Senyum yang dulu selalu muncul ketika bersama Amara kini hilang, digantikan rasa penyesalan yang mendalam. Ia merasa hidupnya tidak lagi memiliki warna, hanya rutinitas yang membosankan. Setiap kali ia melewati pasar, bayangan Amara selalu muncul, mengingatkannya pada cinta yang pernah dimiliki tapi harus ia lepaskan. 1 tahun setelah Amara meninggalkan desa, sebuah kesempatan mempertemukannya kembali dengan masa lalu yang tak pernah ia lupakan. Suatu sore, ia sedang berjalan di kawasan parkir kota setelah mengunjungi salah satu tokonya yang baru direnovasi. Langit merah keemasan matahari senja menyelimuti jalanan, dan suasana begitu tenang, seolah memberi ruang untuk sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah keramaian orang-orang yang sibuk, matanya tertumbuk pada sosok yang familiar. Raka. Tapi ia berbeda. Rambutnya agak acak-acakan, pakaian yang sederhana, dan tangan yang kasar karena bekerja seharian di bawah terik matahari. Ia sedang mengatur kendaraan yang diparkir, mengawasi mobil-mobil yang berhenti sebentar, sambil tersenyum lelah pada pengendara. Amara terhenti sejenak, napasnya tercekat, hatinya berdebar kencang, antara bahagia dan tidak percaya. "Raka?" bisiknya pelan. Raka yang menoleh tiba-tiba tersentak. Matanya membesar saat melihat Amara berdiri di depannya, mengenakan pakaian elegan dan aura yang memancarkan kesuksesan. Ia menelan ludah, jantungnya berdebar. "Amara?" Suaranya serak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajah mereka saling menatap, hening sejenak, seolah waktu berhenti. Semua kenangan, tawa, air mata, dan janji yang pernah ada muncul kembali dalam satu tatapan. Amara melangkah mendekat, tapi ada sedikit rasa cemas yang menahan dirinya. "Raka, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut. Raka mengangguk, mencoba tersenyum tapi hatinya terasa sesak. Aku baik. Kau terlihat luar biasa, Amara," jawabnya terbata-bata. Amara tersenyum tipis, tapi di matanya ada kilau rasa sedih dan haru. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi takut menyinggung luka yang lama terpendam. Percakapan mereka pun mengalir perlahan, mengingatkan kembali kebersamaan yang pernah ada. Namun, di balik senyum itu, terselip rasa canggung dan luka yang belum sembuh. Amara mengetahui bahwa Raka kini bekerja sebagai tukang parkir, dan meski hatinya tersentuh, ia menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa kasihan. Ia ingin hubungan ini tetap tulus, bukan karena rasa iba. Raka merasa malu dan sekaligus tertekan. Ia ingin menjelaskan semuanya. Mengapa hidupnya berbalik begitu drastis? Bagaimana keluarga memaksanya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang membosankan? Tapi melihat Amara sekarang, sukses, anggun, dan tegar, ia merasa seolah semua kesalahan dan ketidakmampuannya menahan air mata di depan gadis yang dulu dicintainya. Di saat yang sama, Amara juga merasakan konflik batin. Ia berhasil menjadi kaya dan mandiri, tapi melihat Raka yang sederhana dan jauh dari harapan masa lalunya membuat hatinya campur aduk. Ia ingin menyapanya, ingin memeluknya, tapi juga ingin melihat apakah cinta mereka tetap tulus tanpa faktor dunia yang memisahkan. Hujan rintik mulai turun lagi, membasahi jalanan kota, dan suasana menjadi semakin dramatis. Tanpa sadar, mereka berdua berdiri dekat, menatap satu sama lain dalam diam, saling membaca rasa sakit, rindu, dan penyesalan yang lama terpendam. Hanya satu pertanyaan yang menghantui. Apakah cinta yang dulu tersimpan bisa bangkit kembali dan bertahan melawan waktu dan kenyataan yang begitu berbeda? Hujan semakin deras, membasahi tubuh mereka yang berdiri saling menatap. Amara merasakan dingin yang menusuk tulang,
tapi hatinya terasa panas, berdebar kencang. Raka, yang biasa tegar, kini terlihat rapuh di hadapan wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati. Kata-kata sulit keluar, hanya tatapan mata yang saling mencoba mengungkapkan rasa yang telah lama tertahan. Amarah akhirnya memecah keheningan. "Raka, kau, kenapa bisa seperti ini?" tanyanya dengan lembut tapi penuh tanya. Raka menunduk, tangannya menggenggam erat tongkat parkir, seolah mencari pegangan di tengah badai emosi yang menguasainya. Hidupku berubah. Amarah. Aku harus menuruti keluarga, mengalah, dan akhirnya, inilah aku sekarang, jawabnya lirih. Suaranya bergetar, terselip rasa malu dan penyesalan. Amarah menatapnya lama, hatinya tersayat. Ia merasakan kepedihan dan perjuangan Raka, tapi di sisi lain ia juga bangga pada tekadnya sendiri yang berhasil mengubah nasib. "Raka, aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Tapi aku tak mau kita dipersatukan karena kasihan. Aku ingin kita jujur pada perasaan sendiri," katanya pelan. Kata-kata itu menusuk hati Raka, tapi juga memberi secercah harapan. Mereka berjalan beriringan di bawah hujan, menyusuri trotoar kota yang ramai dengan kendaraan dan orang berlalu lalang. Setiap langkah terasa berat, namun ada getaran hangat yang muncul perlahan. Raka berusaha membuka hatinya lagi. "Amarah, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Bahkan ketika aku harus mengalah, hatiku tetap milikmu," ucapnya dengan suara yang hampir pecah. Amarah berhenti sejenak, menatap wajah Raka yang basah oleh hujan. Air yang menetes di pipinya seolah menyamakan kedalaman perasaan mereka. Ia menelan air liur, menahan tangis yang ingin pecah. "Raka, aku juga. Aku tak bisa menipu perasaanku. Tapi, apakah kita masih bisa bersama setelah semua yang terjadi?" tanyanya, penuh harap dan keraguan. Raka menggenggam tangan Amarah dengan lembut, seolah takut kehilangan lagi. "Kalau Allah menghendaki, kita pasti bisa. Aku mau mulai lagi, dari nol, bersama-sama," jawabnya penuh tekad. Amarah menatap tangannya yang tergenggam erat, hatinya bergetar. Ia merasakan cinta lama yang terbakar kembali, lebih kuat dari sebelumnya, tapi juga lebih dewasa dan penuh pengertian. Namun badai belum berakhir. Saat mereka saling menatap, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti dekat mereka. Seorang pria berpakaian mahal turun, menatap Amarah dengan tatapan dingin dan penuh kepemilikan. "Amarah, kau seharusnya tidak perlu berurusan dengan orang-orang seperti dia," ucap pria itu dengan nada merendahkan, membuat Raka menegang. Amarah menatap pria itu sejenak, lalu menoleh kembali pada Raka dengan mata yang tegas. Detik-detik itu menjadi momen kritis. Raka merasa amarah dan rasa cinta berbaur menjadi satu, sementara Amarah sadar bahwa untuk mempertahankan cinta mereka, keberanian dan keyakinan harus lebih besar dari rasa takut. Hujan yang masih turun seolah menambah ketegangan, membasahi tubuh tapi tidak mampu memadamkan api di hati mereka. Amarah menatap pria kaya itu dengan tegas. Tatapannya tak bergeming. "Aku bisa menentukan hidupku sendiri," ucapnya pelan tapi mantap. Pria itu tersenyum sinis, seperti menyimpan dendam lama. "Kau pikir kau bisa menolak keluarga dan statusku? Jangan lupa dari mana asalmu," sindirnya dingin, membuat Raka menegang, tangan mengepal. Raka melangkah maju, menahan amarah yang berkobar. "Cukup, kau tidak berhak menentukan siapa yang Amarah pilih. Dia bukan milikmu." Suaranya berat dan tegas, tapi di dalam hatinya ada rasa takut kehilangan lagi. Amarah memandang Raka, hatinya tergerak oleh keberanian pria yang dulu ia cintai, meski kini hidupnya sederhana. Pria itu tertawa kecil, lalu melangkah mundur. "Kita lihat saja seberapa lama kalian bertahan. Dunia ini kejam, dan kau, Raka, tak punya apa-apa untuk bersaing." Ucapannya menusuk, tapi Amarah menahan diri untuk tidak terguncang. Ia menggenggam tangan Raka erat, seakan memberinya kekuatan. "Jangan pedulikan dia. Yang penting kita tetap bersama," bisiknya. Mereka berdua pun berjalan di tengah hujan, namun ketegangan belum hilang. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat, tapi juga lebih berat oleh kenyataan yang harus mereka hadapi.
Raka merasa rendah diri, takut tidak mampu memberi kebahagiaan kepada Amara yang sekarang telah sukses. Amara, meski hatinya terbakar cinta, menyadari bahwa jalan mereka masih penuh rintangan dan godaan dari dunia luar. Di malam berikutnya, Amara memutuskan untuk mengunjungi Raka di tempat kerjanya. Ia ingin memastikan bahwa cinta mereka bukan hanya karena perasaan sesaat, tapi juga karena keberanian dan kesungguhan hati. Saat melihat Raka mengatur kendaraan, tangan dan bajunya basah oleh hujan, hatinya tersayat. "Raka, kau masih kuat di sini?" tanyanya lembut. Raka mengangguk, menunduk malu. Aku berusaha, Amara. Aku tidak ingin mengecewakanmu lagi." Mereka saling menatap lama. Rasa rindu dan penyesalan bercampur menjadi satu. Amara tersenyum tipis, namun matanya berkaca-kaca. "Kita harus percaya, Raka. Kita bisa melewati semua ini, asal kita tetap bersama dan saling mendukung," ucapnya. Namun cobaan belum berhenti. Beberapa teman lama Raka datang, mengoloknya karena sekarang bekerja sebagai tukang parkir. "Kau dulunya pria yang sukses di mata gadis-gadis desa, tapi lihat sekarang. Bagaimana bisa kau bersanding dengan Amara?" ejek salah satu teman dengan keras. Raka menunduk, tapi Amara maju, berdiri di depan Raka. "Cukup. Tidak ada yang bisa menilai cinta kami." Suaranya lantang, menimbulkan decak kagum sekaligus ketegangan di sekitar mereka. Hujan yang masih menetes seolah mempertegas drama di malam itu. Amara dan Raka berdiri bersama, menghadapi dunia yang menantang mereka. Hati mereka bergetar, rasa takut bercampur dengan keberanian. Ini adalah momen penting, titik di mana mereka harus membuktikan bahwa cinta mereka tidak bisa dipisahkan oleh status, harta, atau ejekan orang lain. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan Amara dan Raka di parkiran kota. Kehidupan mereka kini seolah berjalan di tepi jurang. Di satu sisi, cinta mereka tumbuh semakin kuat, tapi di sisi lain, tekanan dari lingkungan dan masa lalu Raka terus menghantui. Suatu sore, Amara mengundang Raka untuk berbicara di sebuah kafe kecil di tepi kota. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan suasana sendu yang menambah berat hati. Amara menatap Raka, matanya berkaca-kaca. "Raka, aku takut. Aku takut kalau semua ini terlalu sulit untuk kita hadapi," ucapnya lirih. Raka menggenggam tangan Amara, mencoba menenangkan hatinya sendiri. "Aku juga takut, Amara. Tapi aku tidak mau kehilanganmu lagi. Aku siap berjuang, meski dunia menentang kita," jawabnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, telepon Raka berdering. Panggilan itu datang dari kakaknya yang selama ini menekan Raka untuk menyesuaikan diri dengan dunia kaya dan meninggalkan Amara. Suara kakaknya dingin dan memerintah. "Raka, hentikan hubunganmu dengan Amara sekarang juga. Kau harus fokus pada karir dan masa depan keluarga kita," ujar kakaknya tegas. Raka menunduk, dadanya sesak. Ia ingin melawan, tapi tekanan keluarga begitu berat. Amara melihat pergolakan di wajahnya. Hatinya hancur. "Raka, jangan menyerah. Kita bisa hadapi semuanya bersama. Aku tidak peduli apa kata mereka atau dunia. Yang penting kita jujur pada cinta ini," ucap Amara dengan tegas, menahan air matanya. Raka menatap Amara lama. Hatinya bergolak antara rasa takut, rasa bersalah, dan cinta yang tak bisa dipungkiri. Ia tahu bahwa memilih Amara berarti menghadapi seluruh dunia, tapi memilih mundur berarti mengorbankan hati sendiri. "Amara, aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mau kita berjuang bersama, meski sulit," ucapnya akhirnya. Suara bergetar penuh emosi. Air mata Amara akhirnya tumpah. Ia merasakan kelegaan, tapi juga ketegangan yang belum hilang. Mereka berdua duduk di sana, saling berpegangan tangan, membiarkan hujan menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Di luar, dunia terus berjalan, tapi di dalam hati mereka, ada api yang menyala, api cinta yang tak bisa dipadamkan. Malam itu, mereka berdua pulang bersama, berjalan di bawah rintik hujan yang semakin deras. Setiap langkah terasa berat tapi juga penuh harapan. Mereka sadar,
Ujian belum selesai. Tantangan dari masa lalu, tekanan keluarga, dan pandangan masyarakat masih menunggu. Tapi kini, mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk menghadapi badai yang akan datang. Beberapa hari setelah percakapan di kafe, Amara dan Raka mulai merasakan tekanan dunia yang semakin nyata. Teman-teman lama Raka yang dulu menertawakannya kini menyebarkan gosip bahwa hubungan mereka hanyalah pura-pura, bahwa Amara hanya memanfaatkan kesederhanaan Raka. Suatu malam, Amara menerima undangan mendadak dari pria kaya yang sebelumnya mencoba menguasai hatinya. Ia datang ke sebuah restoran mewah dengan niat ingin mengancam dan memperingatkan Amara. "Kau pikir kau bisa lepas dari aku begitu saja? Aku tidak akan membiarkanmu bersama tukang parkir itu," ucapnya dingin. Amara menatapnya tajam. "Aku tidak takut padamu. Yang aku takutkan adalah kau masih mau memisahkan aku dan Raka dengan tipu muslihatmu," balas Amara tegas. Sementara itu, Raka mendengar kabar ini dan bergegas menemui Amara. Hatinya bergolak antara cemas dan marah. Ketika ia tiba di restoran, ia melihat pria itu berdiri di dekat Amara dengan senyum sinis. Raka menahan amarahnya, menatap pria itu dengan mata penuh tekad. "Amara milikku. Tidak ada yang bisa memisahkan kami," ucapnya dengan suara yang berat namun jelas. Pria kaya itu menertawakannya. Tapi tiba-tiba seorang pelayan datang membawa amplop yang salah alamat. Raka mengambilnya tanpa sadar dan membuka isinya. Isinya adalah bukti bahwa pria kaya itu selama ini menipu Amara, mencoba memanfaatkan kekayaannya untuk keuntungan sendiri. Mata Raka membesar. Amara pun terkejut. Semua rahasia dan tipu muslihat pria itu terbongkar seketika. Amara merasa lega tapi juga marah. "Raka, semua ini, dia berbohong selama ini," katanya sambil menahan air mata. Raka menggenggam tangan Amara erat. "Aku janji, Amara, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita lagi. Kita sudah berjuang terlalu jauh untuk menyerah sekarang," jawab Raka penuh keyakinan. Namun konflik belum benar-benar selesai. Orang tua Raka yang selama ini menentang hubungan mereka tiba-tiba muncul di restoran. Wajah mereka serius, penuh pertimbangan. "Raka, Amara, kita ingin bicara," ujar ayah Raka. Hati Raka berdebar, sementara Amara menatap mereka dengan tatapan waspada. Dialog berlangsung tegang. Orang tua Raka mengungkapkan ketakutan mereka tentang status dan masa depan Raka. Tapi Amara tetap tenang dan menjawab dengan bijak. Ia menunjukkan perubahan hidupnya, kerja keras, dan integritasnya. Perlahan, ketegangan mencair, dan orang tua Raka mulai melihat bahwa Amara bukan hanya wanita sederhana, tapi wanita yang kuat, tegas, dan penuh cinta tulus. Malam itu berakhir dengan kelegaan, namun juga ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Raka dan Amara berjalan keluar restoran, saling menggenggam tangan, merasa bahwa mereka telah melewati pertarungan terbesar sebelum akhirnya bisa membangun masa depan bersama. Hari itu terasa berbeda. Amara dan Raka berjalan beriringan menembus keramaian kota. Namun hati mereka terasa ringan karena rahasia dan tipu muslihat yang menghantui mulai terbuka. Namun ujian terakhir belum selesai. Orang tua Raka masih menatapnya dengan keraguan. Sementara teman-teman lama Raka masih mengintai untuk menguji kesetiaan dan keberanian hati mereka. Tiba-tiba, sebuah insiden terjadi. Salah satu teman lama Raka, yang iri dan dengki, menabrakkan mobil secara sengaja ke arah Amara ketika ia menyeberang jalan. Dalam detik yang menegangkan, Raka berlari secepat kilat dan menarik Amara ke tepi trotoar. Tubuh mereka basah oleh hujan yang turun deras. Jantung mereka berdegup kencang. Napas terengah-engah. Amara memandang Raka dengan mata berkaca-kaca. "Raka, kau menyelamatkanku lagi. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu," bisiknya lirih. Raka menggenggam wajah Amara, menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak akan membiarkan apapun memisahkan kita. Kau hidup dan bahagia, itu yang paling penting bagiku," ucapnya dengan suara yang pecah karena emosi. Setelah kejadian itu, orang tua Raka menyadari betapa tulusnya cinta antara Amara dan Raka. Mereka menunduk. Hati mereka luluh. "Raka, Amara, kami salah menilai.
Ternyata cinta kalian benar-benar tulus. Kami minta maaf atas semua penolakan dan prasangka selama ini, ujar ayah Raka sambil menahan haru. Ibu Raka menambahkan, Amara, kau adalah wanita luar biasa. Kami berterima kasih karena telah mencintai anak kami dengan begitu tulus. Amara tersenyum sambil menahan air mata, memandang Raka yang berdiri di sisinya. Mereka berdua akhirnya merasa lega. Beban yang menekan selama bertahun-tahun mulai hilang. Kota yang hujan malam itu menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Meski tubuh mereka basah kuyup, hati mereka hangat oleh cinta yang telah diuji oleh segala rintangan. Raka memeluk Amara erat, menenangkan dirinya sendiri dan sekaligus Amara. Kita berhasil, Amara. Semua yang kita perjuangkan tidak sia-sia. Aku berjanji, kita akan membangun masa depan yang bahagia bersama. Ucapnya dengan suara bergetar tapi mantap. Amara membalas pelukan itu dengan erat. Seakan tidak ingin melepaskan pria yang telah ia cintai seumur hidupnya. Malam itu, di tengah hujan yang menetes perlahan, mereka berjalan pulang berdua. Setiap langkah terasa ringan, meski tubuh basah dan dingin. Hati mereka kini hangat, penuh cinta, dan kedamaian yang sebelumnya hanya mereka impikan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ejekan, hanya kebahagiaan murni yang lahir dari perjuangan panjang dan ujian cinta yang berat. Waktu berlalu, Amara dan Raka mulai membangun hidup baru bersama. Mereka memilih tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari hingar-bingar orang kaya dan gosip yang pernah mengganggu. Amara tetap menjalankan bisnisnya, kini sukses besar, tapi tetap rendah hati dan selalu menolong orang yang membutuhkan. Raka, meski sempat menjadi tukang parkir, kini bekerja membantu operasional usaha Amara. Mereka berdua saling melengkapi. Cinta mereka tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Hari pernikahan mereka tiba. Matahari pagi menyinari kota dengan hangat, seolah ikut merayakan cinta yang telah melewati badai dan ujian bertahun-tahun. Amara tampil anggun dengan gaun putih sederhana tapi memukau, senyum dan matanya penuh kebahagiaan. Raka menatapnya dari ujung altar. Hatinya berdebar namun penuh keyakinan. Semua orang yang hadir menyaksikan keajaiban cinta mereka, termasuk orang tua Raka yang kini tersenyum bangga dan penuh haru. Saat upacara berlangsung, Raka menggenggam tangan Amara dan berbisik, Amara, kau adalah hadiah terindah dalam hidupku. Aku bersyukur karena kita bertemu lagi, dan kini aku bisa memanggilmu istriku. Amara menatapnya, air mata bahagia menetes. Raka, aku juga bersyukur. Semua perjuangan, semua air mata, semuanya sepadan karena akhirnya kita bisa bersama. Tiba-tiba, hujan ringan turun seperti membasahi tanah, tapi bukan hujan sedih. Rintik-rintik itu terasa hangat, seolah memberi berkah untuk cinta mereka. Semua tamu tersenyum, melihat pasangan yang telah diuji oleh hidup namun tetap teguh pada cinta mereka. Setelah upacara, Amara dan Raka berjalan bergandengan tangan di taman, memandang masa depan yang kini terbuka lebar. Mereka merencanakan rumah, keluarga, dan impian yang selama ini tertunda. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ejekan, hanya cinta tulus dan keteguhan hati yang kini menjadi fondasi hidup mereka. Amara menatap Raka dan tersenyum. Raka, kita berhasil. Semua perjuangan kita tidak sia-sia. Kita bahagia, dan aku yakin cinta kita akan abadi. Raka menatapnya penuh cinta, menggenggam tangannya erat. Ya, Amara, tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Kita akan selalu bersama, selamanya. Hari itu, di tengah senyum, tawa, dan kebahagiaan, Amara dan Raka menutup bab panjang kehidupan mereka dengan cinta yang telah diuji, dibangun dengan kesabaran, dan dimahkotai kebahagiaan abadi. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang status atau harta, tapi tentang kesetiaan, keberanian, dan hati yang tulus. Di tengah langit senja yang lembut, dua hati yang sempat tersakiti kini bersatu, dan dunia seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan cinta yang tidak tergoyahkan. Semua air mata yang pernah jatuh, semua rintangan yang menghadang, kini terbayar lunas dengan senyum bahagia yang tidak akan pernah pudar. Amara dan Raka berjalan pulang, tangan bergandengan, hati bersatu,
siap menghadapi dunia bersama, selamanya. Sahabat pendengar, dari kisah Amara dan Raka, kita bisa mengambil banyak hikmah. Bahwa cinta sejati bukan hanya soal status sosial, harta, atau penampilan, tetapi tentang kesetiaan, kesabaran, dan keberanian menghadapi ujian hidup. Amara dan Raka menunjukkan bahwa ketika hati tulus dan saling mendukung, segala rintangan bisa dilewati. Dalam hidup, mungkin kita akan menghadapi penolakan, ejekan, atau bahkan pengkhianatan dari orang-orang di sekitar kita. Namun, percayalah bahwa dengan usaha, keikhlasan, dan doa, Allah akan menolong mereka yang sabar dan bertawakal. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq 3. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seakan nyata untuk bisa diambil hikmah dan pelajaran yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan menumbuhkan semangat untuk tetap sabar, tegar, dan berjuang demi cinta dan impian yang tulus. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe jika kalian menyukai ceritanya. Cerita kalian memberi kami semangat untuk terus berbagi kisah-kisah seru lainnya.